Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 809, Bayangan Gelombang Langit. Mendengar jeritan iblis yang ketakutan di dalam benaknya, Yun Xiao langsung yakin bahwa pelat besi itu berasal dari Boneyard. Itu berarti benda ini adalah teknik kultivasi yang digunakan penguasa iblis untuk mewujudkan bayangan iblis raksasa. Sumbernya pasti sama dengan tubuh iblis Dharma sejati. Dia memegang pelat besi itu sambil tersenyum tipis. Sayang, berapa kamu mau menjualnya? Ruan Zimao merasa kepalanya sedikit pusing. Tuan muda Yun Xiao, sebenarnya benda logam apa ini? Selama ini aku menganggapnya hanya mainan. Karena bibi ke-9 ada di sini, aku mengeluarkannya untuk dinilai. Mengapa kalian berdua begitu terkejut? Apa istimewanya benda ini? Yang lain ikut menyimak dengan tenang. Rasa penasaran mereka semakin kuat. Tidak ada yang istimewa, jawab Yun Xiao sambil tersenyum. Hanya bahan yang agak langka, berikan saja padaku. Dia membalikkan telapak tangannya dan hendak menyimpannya. Namun tangan Ruan Zimao lebih cepat. Dia merebutnya kembali dan tersenyum samar. Walaupun tidak istimewa, aku cukup menyukai mainan ini. Yun Xiao terdiam sejenak, lalu berpikir cepat. Ekspresi terkejutnya dan bibi Jiu tadi sudah dilihat semua orang. Sekarang tidak mungkin lagi menyembunyikan bahwa benda ini luar biasa. Akhirnya dia berkata, aku sepakat dengan bibi ke-9 soal benda ini. Jadi, tidak nyaman bagiku untuk menjelaskan asalnya. Namun, benda ini sangat penting bagiku. Bisakah Tuan Muda Zimao berkenan melepasnya? Ruan Zimao mengerutkan kening. Tuan Muda Yun Xiao, kamu terlalu tidak tulus. Bagaimana aku bisa menyerahkannya begitu saja? Namun senyum tipis muncul di wajahnya. Tapi bukan berarti tidak bisa dibicarakan. Kita bahas nanti. Yun Xiao menghela napas dalam hati. Dia tahu pihak lain akan mengajukan syarat. Inisiatif ada di tangan Ruan Zimao, dan dia tidak punya pilihan selain menyetujui. Meski benda ini langka, kurasa hanya aku yang benar-benar membutuhkannya. Semoga saudara Zimao mempertimbangkannya dengan matang. Tentu, jawab Ruan Zimao sambil tersenyum. Baginya, pelat besi itu memang tidak berarti apa-apa. Namun jika Yun Xiao membutuhkannya, maka itu menjadi kartu tawar yang sangat berguna, terutama untuk arena nanti. Satu-satunya hal yang belum bisa dia kendalikan hanyalah Li Yi. Bibi Jiu memandang Yun Xiao dengan heran. Sepertinya dia memikirkan sesuatu, tetapi tetap diam. Karena bibi ke-9 tidak ingin menjelaskan asal benda tadi, aku tidak akan memaksanya, kata Ruan Zimao. Sekarang, benda berikut ini adalah harta yang diperoleh Kota Bulan Merah secara kebetulan. Inilah inti acara hari ini. Dia membentuk segel tangan. Seberkas cahaya turun dari langit dan mendarat tepat di atas telapak tangannya. Cahaya itu berputar, lalu menampakkan wujudnya sebagai sebuah pelat bundar. Pelat itu tampak kasar, bahkan sedikit berkarat. Jelas terlihat seperti barang kuno yang baru saja digali. Sepertinya ini juga baru keluar dari kuburan. Apakah dari tempat yang sama? Tanya Cheng Hao Miao. Kota Bulan Merahmu benar-benar beruntung dengan tempat itu. Ruan Zimao tertawa. Tebakan saudara Hao Miao tepat. Ini memang dari Boneyard. Sayang sekali tempat misterius itu sudah hancur. Entah berapa banyak harta yang tak sempat terlihat. Dia memegang pelat bundar itu di depan bibi Jiu dan menunggu dengan senyum tenang. Mata bibi Jiu sedikit menyipit. Dia menyentuhnya perlahan. Cahaya lembut mengalir dari telapak tangannya saat dia merasakan esensi senjata di dalamnya. Dia terkejut. Pelat ini tampaknya adalah senjata susunan. Tidak diragukan lagi ini senjata mistik tingkat 9. Namun, rasanya bukan tingkat 9 biasa. Mungkinkah ini senjata maha kuno? Jantung semua orang berdebar. Banyak yang baru pertama kali mendengar istilah itu. Pupil Yun Xiao menyusut. Bibi ke-9, apa itu senjata maha kuno? Bibi Jiu tersenyum. Tuan Muda Yun, kamu begitu berpengetahuan. Bagaimana mungkin tidak tahu tentang senjata maha kuno?
Tapi wajar saja, sudah sangat lama tidak ada yang memurnikannya, dan jumlahnya di dunia semakin sedikit. Dia melanjutkan dengan tenang. Pada zaman dahulu, ada jenis karakter yang disebut teks kuno maha. Setiap karakter mengandung kebenaran Dao Agung Langit dan Bumi. Para alkemis kuno suka menanamkan teks kuno maha langsung ke dalam artefak mendalam, sehingga artefak itu bisa melampaui batas tingkat 9. Artefak seperti itu lebih kuat daripada artefak mendalam tingkat 9 biasa, tetapi belum mencapai tingkat tertinggi. Karena itulah disebut artefak maha kuno. Yun Xiao tertegun. Jika begitu, maka palu miliknya 100% bisa disebut artefak maha kuno. Karakter emas berbentuk kecebong itu pasti yang disebut teks kuno maha. Tampaknya latar belakang keluarga Mei memang tidak sederhana. Dia pun memutuskan untuk mengajak bibi ke-9 berbicara lebih jauh nanti. Mungkin dari sana dia bisa mengetahui lebih banyak tentang bahasa maha kuno. Setiap karakter mengandung kebenaran tertinggi dari Dao, langit dan bumi. Bukankah itu terdengar terlalu berlebihan? Katanya pelan. Ruan Zimao tersenyum. Memang ada banyak hal luar biasa di monumen kuno itu. Tapi tidak sampai sehebat yang dikatakan bibi ke-9. Meski begitu, benda yang disempurnakan para alkemis kuno memang luar biasa. Semua orang terkekeh kecil. Jelas mereka tidak sepenuhnya percaya pada penjelasan Bibi Jiu. Bibi Jiu tidak membantah. Dia hanya tersenyum. Memang hanya segelintir orang yang bisa memahami bahasa maha kuno. Kalaupun ada, mereka biasanya hanya mengenali beberapa kata. Pelat bundar ini jelas harta yang tak ternilai. Dari yang kurasakan, ini seharusnya senjata mendalam tipe ilusi. Apa aku benar? Ruan Zimao tampak terkejut, lalu menghela napas. Aku harus mengakui kekalahan. Susunan dalam artefak ini memang mengandung teknik ilusi bernama refleksi gelombang surga. Ia dapat mengamati 5 esensi, menentukan 12 karma, dan memahami Dao surgawi. Oh, jika begitu, apakah ini bisa dianggap sebagai alat bantu kultivasi? Seperti apa efeknya? Tanya Cheng Hao Miao. Setelah seorang kultivator memasuki alam Martial Sovereign, selain mengumpulkan Yuan Qi setiap hari, yang lebih penting adalah memahami Dao surgawi agar bisa semakin mendekati hukum alam. Kalian akan tahu setelah mencobanya, jawab Ruan Zimao sambil tertawa. Dia mengangkat refleksi gelombang surga tinggi ke udara. Tiba-tiba, seberkas cahaya memancar dari jam matahari bulan dan menyinari pelat itu. Permukaan yang semula berkarat dan kusam, seolah tersapu sinar bulan, lalu memancarkan kilau luar biasa dari dalam. 9 cahaya berwarna-warni keluar dari pelat dan membentuk fenomena menakjubkan di langit. Gedung angin dan bulan langsung tertutup bayangannya. Cahaya itu mengandung makna mendalam. Bahkan terdengar samar suara seperti nyanyian abadi. Ini benar-benar? Semua orang terpana. Sulit membayangkan bahwa fenomena sebesar itu berasal dari sebuah artefak. Yun Xiao tidak terlalu terpengaruh oleh pemandangan aneh itu. Tatapannya justru terpaku pada pelat tersebut. Dia melihat karakter emas berbentuk kecebong berkedip dan mengalir di atasnya. Persis sama seperti yang ada di palunya. Saat semua orang masih terkejut, pemandangan di sekitar mereka mulai berubah. Formasi ilusi mulai bekerja. Realitas perlahan memudar, digantikan gambaran yang muncul dari hati masing-masing. Yun Xiao tersentak ketika melihat seorang pria berdiri di depannya. Wajah itu adalah dirinya sendiri. Sosok itu menatapnya dengan dingin, senyum angkuh tersungging di bibirnya. Auranya berubah-ubah, kadang lurus dan agung, kadang jahat dan kelam. Apakah ini wujud dari 5 esensi dan sebab akibat? Dalam keadaan seperti itu, tatapan Yun Xiao menjadi serius. Jika ingin mematahkan ilusi ini, dia harus mengaktifkan pupil bulan. Namun jika dia melakukannya, orang-orang kota bulan merah pasti akan segera menyadarinya dan menekannya. Di pusat kota bulan merah yang paling makmur, berdiri rumah tuan kota yang megah dan hikmat, seperti harimau ganas yang sedang tertidur di tanah. Jika diperhatikan dengan saksama, terlihat cahaya samar berkilau di dalamnya, seolah ada susunan pembatas yang sangat kuat. Di aula utama rumah besar itu, sebuah tirai air berputar perlahan, menampilkan pemandangan dari gedung angin dan bulan.
Semua yang terjadi di sana terlihat jelas. Di dalam aula luas itu hanya ada seorang pria dan seorang wanita. Keduanya berdiri diam, menyaksikan semuanya tanpa suara. Pria itu mengenakan jubah hitam. Sikapnya luar biasa dan tenang. Dengan suara berat dia berkata, "Hongyu, apakah cara Zimao melakukan ini benar-benar tepat? Jika kekuatan lain mengetahuinya, bagaimana Kota Bulan Merah akan menghadapinya?" Wanita cantik di sampingnya mengenakan gaun bersulam kupu-kupu ganda. Wajahnya cerah dan halus. Alis hitamnya dirias tipis dengan gaya istana, dan bibir merahnya sedikit terangkat saat berbicara. Tanda yang ditinggalkan refleksi gelombang surga ini bahkan tidak mudah kamu deteksi, suamiku. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa menyadarinya, dan bagaimana mungkin orang-orang itu kebetulan datang untuk menyelidikinya? Andaikan pun seseorang benar-benar menemukannya, kita bisa langsung menyalahkan artefak itu sendiri. Siapa yang bisa dengan mudah memahami keanehan dalam artefak mendalam kuno seperti ini? Kalaupun ada kekuatan lain yang tidak puas, mereka tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Wanita itu adalah nyonya keluarga Jiang, Ruan Hongyu. Matanya bersinar cerdas, tangannya yang lembut seperti giok dengan santai menyibakkan rambut di lehernya saat ia tersenyum. Sebaliknya, manfaatnya sudah jelas. Zimao adalah pemimpin generasi muda di wilayah timur. Dengan cermin gelombang surga, siapa yang bisa menandinginya? Gelar nomor 1 di antara rekan-rekannya sudah hampir pasti. Karena itu, menurutku, keputusan terbaik adalah menikahkan Ruobing dengannya. Jiang Churan menatap tirai air di depannya dan berkata dengan tenang, "Bakat dan hati Zimao memang luar biasa. Masa depannya cerah. Tapi siapa yang berani benar-benar mengklaim diri sebagai nomor 1? Jangan terlalu memujinya. Soal pernikahan Ruobing, aku sudah setuju membiarkannya ditentukan lewat arena. Selama dia menang, aku tidak akan menarik ucapanku." Ruan Hongyu tersenyum tipis. Kalau begitu kita tunggu saja dan lihat kemampuan Zimao. Semua yang disebut pahlawan dunia, tidak ada apa-apanya di hadapannya. Jiang Churan tetap tenang. Dengan sifat Zimao, dia selalu menyusun rencana sebelum bertindak. Karena dia ingin ikut turnamen arena, dia pasti sudah menyiapkan segalanya. Jika tebakanku benar, saat berada di kereta bersama Beiming Laifeng dan Cheng Haomiao, dia sudah lebih dulu mengamati dan menjaga mereka berdua. Meski caranya sedikit oportunis, aku tetap mengagumi kecerdasannya. Namun, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Dunia ini seperti papan catur yang terus berubah. Jika seseorang merasa kemenangan sudah pasti di tangannya, justru saat itulah dia akan kalah tanpa sempat menyadarinya. Ruan Hongyu terdiam, lalu berkata pelan, "Kalah? Selain 2 orang dari keluarga Bai Yiming dan lembah pemakan jiwa, siapa lagi yang bisa mengancam Zimao? Di antara para ahli tahta, hanya Zhu Shunqi dan Marshal Supreme Monyet dari wilayah selatan yang punya peluang. Tapi menurutku, meski mereka kuat, jaraknya masih cukup jauh dari Zimao." Marshal Supreme Monyet dari wilayah selatan? Jiang Churan mencibir pelan. Latar belakang monyet itu tidak sederhana. Dari 3 ahli bela diri tertinggi yang datang bersamanya, salah satunya berasal dari klan iblis dan tampaknya menguasai seni rahasia yang jahat. 2 lainnya adalah bagian dari 8 gajah kematian. Aku tidak menyangka dia juga mengincar Kota Bulan Merah. Ruan Hongyu terkejut. 8 gajah kematian? Mungkinkah orang itu yang mengirim Tao Wu? Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.